tubuh kamu menghasilkan listrik setiap detik. Pernah nggak kamu kepikiran satu hal ini? HP kamu harus dicas, laptop harus dicas, bahkan motor listrik harus dicas. Tapi tubuh kamu nggak pernah dicas, nggak pernah colok ke stop kontak, tapi tetap nyala 24 jam non-stop. Selama kita masih hidup, maka selama itulah listrik di tubuh kita akan tetap ada. Jantung berdetak, otak mikir, mata melihat, tangan gerak, kamu bisa ngomong, ketawa, scroll TikTok berjam-jam. Semuanya itu perlu energi yang tidak sedikit. Pertanyaannya cuma satu, energinya dari mana? Dan yang lebih mind-blowing adalah tubuh kita ini sebenarnya menghasilkan listrik setiap detik. Itu semua bukan metafora, bukan lebay, bukan clickbait. Tapi semua ini adalah listrik betulan. Secara ilmiah, tubuh kita ini memang mempunyai energi listrik. Dan di video ini kita akan bongkar sebenarnya listrik apa yang ada di tubuh manusia. Gimana sel kita bekerja kayak baterai? Kenapa otak kamu mirip controller dalam sebuah sistem kontrol? Dan kenapa kamu itu lebih canggih dari smartphone? Gas, kita mulai! Apa itu listrik? Sebelum ngomongin listrik di tubuh manusia, kita lurusin dulu satu hal. Listrik itu apa sih? Secara sederhana, listrik adalah aliran muatan listrik yang biasanya berupa elektron-elektron yang super kecil, yang dimana ia bermuatan negatif, yang bergerak secara bersamaan dan menjadi arus listrik. Pada kabel elektron ini bergerak lewat tembaga yang terdapat pada kabel tersebut. Tapi di tubuh manusia, elektron dan ion bergerak lewat cairan tubuh. Ya, tubuh kamu adalah sistem listrik basah. Sel kamu itu baterai mini. Sekarang kita masuk ke level sel. Seperti halnya pada baterai listrik, baterai biasanya terdiri dari banyak sel yang bisa menyimpan energi listrik. Tapi tubuh manusia tersusun dari 37 triliun sel. Dan hampir semua sel ini punya satu fitur penting, yaitu salah satunya menghasilkan tegangan listrik, namanya potensial membran. Apa itu potensial membran? Setiap sel punya kulit yang disebut membran sel, di mana di bagian luarnya membran mengandung banyak ion natrium, dan di dalam membran banyak ion kalium. Di mana perbedaan ini dibikin? Bagian dalam sel lebih bermuatan negatif, sedangkan bagian luar sel lebih bermuatan positif, yang menghasilkan tegangan listrik sekitar 70 mV per sel. Memang kecil yang dihasilkannya, tapi ini adalah hasil dari triliunan sel yang menjadi sistem listrik raksasa. Dan sistem listrik di tubuh kita ini tidak akan pernah ada yang bisa menirunya, karena ini adalah ciptaan Tuhan. Dan manusia ini tidak bisa menirunya sekalipun. Coba bayangin, satu sel sama dengan satu baterai kecil. Maka tubuh kita ini merupakan power bank raksasa yang berisi triliunan baterai. Dan semua baterai ini aktif, terhubung, sinkron di setiap detiknya. Sekarang kita akan coba membahas ke pusat kendali manusia, yaitu otak. Otak manusia mempunyai 86 miliar neuron. Neuron itu apa? Neuron adalah sel saraf yang mempunyai fungsi sebagai spesialis listrik. Cara neuron kirim listrik adalah dengan cara menggabungkan antara sinyal listrik dan sinyal kimia, di mana ketika ada rangsangan, penglihatan, pendengaran, dan berpikir, ion natrium akan masuk ke neuron, sehingga tegangan berubah drastis dan terjadi impuls listrik. Proses ini dinamakan action potential. Impuls ini mempunyai kecepatan bisa mencapai 120 meter per detik. Coba bayangkan, sepanjang lapangan bola hanya ditempuh dengan 1 detik. Kecepatan ini sangat luar biasa. Loncat dari satu neuron ke neuron lain setiap kali kita berpikir, mengingat mantan, fokus belajar, overthinking jam 2 pagi.
Yang sebenarnya terjadi adalah ada miliaran sinyal listrik aktif di otak kamu. Fun fact-nya, meskipun otak kita punya 2% dari berat tubuh, tetapi ternyata otak kita menggunakan 20% energi tubuh dan konsumsi dayanya 20 watt. Artinya, otak kita setara lampu dengan lampu LED yang menyala terus seumur hidup, selama kita masih menghembuskan nafas. Jantung dinamo biologis. Sekarang kita turun ke dada. Di dalam dada kita ada jantung. Jantung kita berdetak karena apa? Bukan karena otomatis, tapi memang karena di jantung kita ada listriknya. Sistem listrik jantung kita ini ada yang namanya SA node atau sinoatrial node, yang fungsinya sebagai pembuat sinyal listrik alami. Setiap detik, SA node bikin impuls listrik, di mana impulsnya menyebar ke seluruh jantung sehingga otot jantung berkontraksi, darah dipompa. Kalau listriknya kacau, detak jantung menjadi kacau. Makanya, pada jantung ada sistem pemeriksaan, yaitu EKG atau elektrokardiografi, di mana EKG adalah metode untuk merekam listrik pada jantung. Makanya, jantung manusia adalah mesin listrik organik. Listrik jadi gerak. Kamu angkat tangan, kamu jalan, kamu ngetik, kamu joget. Semua itu bisa terjadi karena sinyal listrik ke otot. Proses singkatnya adalah otak kirim impuls listrik, saraf mengantarkan impuls, otot menerima sinyal, ion kalsium dilepas, serat otot kontraksi. Tanpa listrik, otot kita gak bisa gerak. Makanya kita bisa kejang karena sinyal listrik yang berlebihan, dan lumpuh juga merupakan sinyal listrik yang terputus. Makanya tidak bisa bergerak. Tubuh kamu jaringan kabel hidup. Coba bayangkan ini. Saraf adalah kabel, dan otak adalah CPU. Sedangkan jantung adalah generator. Sel adalah baterainya, dan darah adalah pendingin dan pengantar ion, dan semua ini adalah organik, gerakan yang tak bisa dikontrol oleh manusia. Lantas, siapa yang mengontrolnya? Sehingga semuanya bisa fleksibel, bisa self-repair, bisa belajar, bisa adaptasi. Smartphone mana yang bisa begitu? Bisa nggak listrik tubuh diambil? Pertanyaan yang sering muncul. Kalau memang benar tubuh kita menghasilkan listrik, bisa dipakai buat mengecas handphone tidak ya? Jawaban jujurnya adalah belum praktis. Lantas, kenapa? Tegangannya listrik, arusnya lemah, hanya bisa dipakai untuk tubuh sendiri. Tapi, para ilmuwan sedang meriset bioelectric energy, implan medis, sensor kesehatan, wearable device, semuanya sedang dikembangkan oleh para ilmuwan. Dan masa depannya adalah tubuh manusia menjadi sumber energi mikro. Kenapa ini penting buat kamu? Video ini bukan cuma fakta keren, tapi memberi kita perspektif berbeda tentang tubuh kamu itu sebenarnya mesin yang luar biasa. Setiap pikiran kita itu adalah aktivitas listrik. Setiap emosi adalah sinyal elektrokimia. Maka, kesehatan mental dan fisik sama dengan kestabilan sistem listrik. Ketika kita kurang tidur, sebenarnya bisa menyebabkan listrik otak menjadi kacau. Terus ketika stres, sinyal listrik bisa noise, tidak stabil. Dan pada saat kita olahraga, bisa menyebabkan jalur listrik kita semakin efisien. Jadi sekarang, kita jadi lebih tahu kalau sebenarnya manusia bukan cuma daging dan tulang. Manusia bukan cuma air dan protein, dan kita bukan cuma manusia biasa. Tapi sebenarnya kita adalah sistem listrik yang sangat kompleks dan organik. Setiap detik, ada arus, ada sinyal, ada energi, dan semua itu terjadi tanpa charger. Pernah nggak sih kamu dengar kalimat ini? Tulang manusia itu lebih kuat dari baja. Biasanya ada dua reaksi. Reaksi pertama bisa jadi penolakan, atau bisa jadi kita malah pingin tahu. Masa sih baja kan bisa menjadi struktur jembatan? Tapi kalau aku bilang secara sains, itu benar kalau tulang lebih kuat dari baja.
Kali ini kita akan bahas kenapa tulang bisa dibilang lebih kuat dari baja. Tapi kenapa tulang bisa jadi patah? Dan kenapa para ilmuwan dan engineer ngiri berat dengan desain tulang manusia? Santai, gak ada rumus ribet. Bayangin kita ngobrol sambil ngopi. Let's go! Definisi kuat itu apa sih? Sebelum ribut soal tulang versus baja, kita harus sepakat dulu. Apa maksud dari kuat? Di dunia sains, kuat bukan cuma satu arti. Ada beberapa jenis kekuatan. Kuat tekan sama dengan tahan tekanan, kuat tarik sama dengan tahan tarikan, kuat lentur sama dengan tahan bengkokan. Rasio kekuatan terhadap gaya yang diterima suatu objek, ini yang sering kita lupakan. Nah, kesalahan orang awam adalah baja kuat karena keras dan berat. Padahal di sisi engineering, material yang paling hebat adalah yang kuat tapi ringan. Dan disinilah tulang mulai fleksib. Fakta gila tentang tulang paha manusia. Fakta gila tentang tulang paha manusia atau femur. Kita kenalan dulu sama femur alias tulang paha. Tulang paha ini adalah tulang terpanjang dan tulang terkuat yang terdapat pada tubuh manusia dan juga berfungsi sebagai penopang utama berat badan. Faktanya, femur bisa menahan beban hingga 1,5 sampai 2 ton. Itu setara mobil kecil ditaruh di satu kaki. Bayangkan, kamu berdiri, lompat, lari, naik tangga, jongkok, semua ditopang dua tulang ini. Dan lucunya, kita nggak pernah mikirin soal itu. Karena sebenarnya tubuhmu auto engineering yang sangat sempurna buatan Tuhan. Tulang versus baja. Siapa menang? Mari sekarang kita bandingkan. Baja itu memang kuat, tapi berat banget, kaku, dan kalau rusak, tulang nggak pernah bisa memperbaiki diri sendiri. Baja itu kuat, tapi berat banget, kaku, dan kalau rusak, baja tidak bisa pernah memperbaiki diri sendiri. Sedangkan tulang ini lebih ringan, tingkat elastisitasnya tinggi, tidak getas seperti kaca, kalau jatuh langsung pecah. Bisa memperbaiki diri sendiri dan kuat relatif terhadap beratnya. Poin penting, kalau kita bandingkan kekuatan per berat, tulang manusia jauh lebih unggul dari baja. Artinya, untuk berat yang sama, tulang bisa menahan beban sebanding atau bahkan lebih efisien. Maka dari itu, pesawat, robot, struktur masa depan banyak yang meniru desain tulang. Rahasia utama, struktur dalam tulang. Ini adalah bagian paling keren dan menakjubkan. Kalau tulang bukan benda padat polos, kalau kamu belah tulang ada dua bagian utama. Yang pertama, tulang kompak atau cortical bone. Keras, padat, ada di bagian terluar tulang. Fungsinya untuk menahan tekanan besar. Yang kedua, tulang berongga atau trabecular atau spongy bone. Bentuknya kayak serang lebah, ringan tapi kuat secara struktural. Ini mirip dengan rangka jembatan, honeycomb di pesawat, struktur bangunan tahan gempa yang sangat bagus dalam meredam benturan. Jadi intinya, ciptaan Tuhan ini lebih sempurna dan lebih direncanakan oleh Maha Perencana dibandingkan insinyur yang hebat di dunia sekalipun. Komposisi kimia, bukan cuma kalsium. Banyak yang berpikiran bahwa tulang sama dengan kalsium, padahal itu adalah pemahaman yang sangat sederhana. Sebenarnya isi tulang ini adalah kolagen, lentur dan elastis, mineral atau kalsium fosfat, keras dan kuat, air, dan sel hidup. Kolagen itu sangat penting. Tanpa kolagen, tulang akan keras, tapi rapuh kayak kapur. Tanpa mineral, tulang lentur, tapi lemah kayak karet. Dan kombinasi ini bikin tulang menjadi kuat, tapi gak gampang patah. Ini yang baja tidak memilikinya. Tulang itu smart material. Sekarang bagian yang bikin ilmuwan mind-blowing adalah tulang. Karena bisa merasakan tekanan, bisa menyesuaikan bentuk, dan bisa memperbaiki diri. Kalau kamu sering olahraga, tulang jadi lebih padat, lebih kuat,
dan sebaliknya, jarang gerak, tulang melemah dan bisa osteoporosis. Itu disebut Wolff's Law. Artinya, tulang beradaptasi sesuai beban hidup kamu. Maka dari itu, sekarang marilah menjaga tulang kita agar tetap kuat dan padat. Kita harus sering berolahraga, menjaga agar tulang tetap kuat, minimal dengan berolahraga 30 menit per hari selama 5 kali dalam seminggu. Cukup bisa membuat tulang kita menjadi tetap kuat. Beda dengan halnya baja. Ditekan, bengkok atau rusak, tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Kenapa tulang bisa patah? Pertanyaan yang valid. Jawabannya, karena tulang kuat, tapi bukan berarti tidak bisa rusak. Beberapa alasan tulang patah. Pertama, benturan tiba-tiba, arah gaya yang tidak biasa, kepadatan tulang menurun, nutrisi buruk, kurang aktivitas fisik, dan ingat, tulang dirancang untuk hidup normal, bukan untuk kecelakaan ekstrim, sebagaimana jembatan juga bisa roboh kalau ditabrak truk. Lalu, kenapa baja masih dipakai? Biar adil, baja tetap juara di skala besar, stabilitas jangka panjang, produksi massal, dan juga produksi massal. Kalau manusia mau buat robot humanoid, eksoskeletal, prostetik canggih, yang ditiru oleh manusia adalah meniru struktur desain tulang manusia. Karena struktur tulang manusia itu efisien, adaptif, kuat, dan ringan. Pelajaran hidup dari tulang. Sedikit refleksi, tulang mengajarkan kita, kuat itu bukan soal keras, tapi kuat, fleksibel, dan tahan banting. Dan bisa pulih setelah rusak. Kadang hidup gak butuh jadi baja, cukup jadi tulang. Jadi, tulang bukan lebih kuat dari baja dari semua hal, tapi dalam rasio kekuatan, desain, dan adaptasi, tulang itu luar biasa, jauh dibandingkan baja. Dan kamu sekarang tahu, tubuhmu adalah mesin biologi super canggih, gratis, built-in, atau dibuat langsung oleh Sang Maha Pencipta. Dan sering kita remehkan, dan dalam agama Islam, kita sangat tidak diperbolehkan untuk menyakiti atau merusak tubuh kita sendiri. Coba bayangkan, saat ini kamu menonton video. Sebenarnya, dunia yang masuk ke matamu itu terbalik. Atas jadi bawah, kiri jadi kanan. Tapi anehnya, kamu tetap melihat semuanya normal. Kita tidak pernah merasa dunia ini jungkir balik. Padahal secara fisika dan biologi, itulah yang terjadi di dalam mata kita. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, kenapa ya bisa begitu? Siapa yang membalikan gambar itu? Apakah mata yang bekerja? Atau justru otak kita? Dan yang lebih menarik lagi, kalau gambar di mata terbalik sejak lahir, kenapa otak kita tidak bingung? Di video ini, kita akan membongkar cara kerja mata secara ilmiah, peran lensa dan retina, bagaimana otak menipu kita, eksperimen sains yang pernah membuat manusia benar-benar melihat dunia terbalik, dan apa artinya semua ini tentang realitas yang kita anggap nyata. Tanpa ribet lagi, kita bahas pelan, secara logis, dan masuk akal. Struktur mata manusia. Kita mulai dari dasar dulu. Mata manusia bukan sekedar kamera biologis, tapi prinsip kerjanya sangat mirip dengan kamera. Di dalam mata ada beberapa komponen penting. Yang pertama, kornea. Ini bagian paling depan mata, fungsinya membiaskan cahaya pertama kali. Yang kedua, lensa mata. Lensa ini transparan dan lentur. Dia menyesuaikan bentuk untuk memfokuskan cahaya, mirip autofokus kamera. Yang ketiga, retina. Nah, ini bagian yang paling penting. Retina adalah layar biologis di belakang mata. Disinilah cahaya ditangkap oleh sel-sel khusus, sel batang untuk cahaya redup, dan sel kerucut untuk warna dan detail gambar.
Dan disinilah keanehannya dimulai. Gambar di retina itu terbalik. Secara hukum fisika, khususnya optika, setiap lensa cembung akan menghasilkan bayangan yang terbalik. Ini bukan teori untuk didebat, tapi ini adalah hukum, di mana hukum itu pasti benar nyatanya. Coba ingat pelajaran fisika. Kamera obscura, proyektor, lensa kaca pembesar. Semua bekerja dengan prinsip yang sama. Ketika cahaya dari dunia luar masuk ke mata, cahaya dari bagian atas objek akan jatuh ke bagian bawah retina. Dan cahaya dari bagian bawah objek jatuh ke bagian atas retina. Hasilnya, gambar di retina terbalik atas bawah dan juga terbalik dari kiri ke kanan. Artinya, kalau kamu melihat pohon berdiri tegak, secara biologis retina melihat pohon itu terbalik. Jadi siapa yang membalikan gambar? Sekarang, pertanyaan yang paling penting itu adalah kenapa kita tidak melihat dunia secara terbalik? Jawabannya singkat, karena otak kita. Otak kita tidak membalikan gambar seperti Photoshop. Yang dilakukan otak jauh lebih canggih dari Photoshop. Otak kita tidak melihat gambar, tapi melihat makna. Dan ini penting, otak tidak peduli apakah gambar itu terbalik atau tidak. Yang penting bagi otak adalah di mana posisi benda. Apakah benda itu berbahaya? Apakah benda itu bisa disentuh? Atau benda itu bisa dimakan? Otak bekerja dengan pola dan pengalaman, bukan orientasi visual mentah. Sejak bayi, otak kita belajar bahwa rangsangan tertentu berarti di atas, yang lain berarti bawah. Kiri dan kanan dipetakan lewat gerakan tubuh. Dengan kata lain, normal itu bukan bawaan dari lahir, tapi dari hasil pembelajaran selama kita hidup di dunia. Eksperimen kacamata terbalik. Ini bagian paling mind-blowing. Pada tahun 1896 dan diperkuat lagi di tahun 1950-an, para ilmuwan melakukan eksperimen ekstrim. Mereka membuat kacamata khusus yang membuat dunia terlihat terbalik secara permanen. Subjek eksperimen memakai kacamata ini selama 24 jam tiap hari. Tidak boleh dilepas selama beberapa hari sampai berminggu-minggu. Apa yang terjadi? Hari pertama merasa pusing, mual, jalan nabrak-nabrak, dan tidak bisa berkoordinasi dengan kaki. Hari 3-5, otak mulai beradaptasi. Minggu kedua, dunia terlihat normal kembali, padahal kacamata itu masih terbalik. Artinya otak belajar ulang secara menafsirkan dunia. Dan lebih gila lagi, ketika kacamatanya dilepas, dunia justru terlihat terbalik untuk sementara. Kesimpulannya, otak tidak peduli input mentah, tapi yang dipedulikan otak adalah konsistensi dan pengalaman. Realitas adalah interpretasi. Disinilah sains bertemu filsafat. Kalau mata melihat dunia terbalik dan otak menormalkan semuanya, apakah yang kita lihat itu benar-benar realitas? Jawaban ilmiahnya adalah kita tidak melihat dunia sebagaimana adanya. Kita melihat dunia sebagaimana otak kita menginterpretasikannya. Contoh sederhana, warna tidak ada di dunia luar. Yang ada hanyalah gelombang cahaya, merah, biru, kuning, dan itu ciptaan otak. Begitu juga dengan kedalaman, gerakan, bahkan wajah manusia. Semua adalah hasil proses prediksi otak. Otak itu seperti mesin prediksi yang super cepat, yang sangat canggih, yang selalu menebak realitas berdasarkan data-data sebelumnya. Bayi belajar melihat dunia. Ketika kita masih bayi yang baru lahir, penglihatan kita masih kabur, tidak bisa fokus, tidak memahami jarak. Artinya, melihat itu skill, bukan fitur otomatis. Selama berbulan-bulan, bayi itu menambah skillnya. Bayi bisa menggerakkan kepala, menggerakkan tangan, dan bahkan menyentuh objek. Dari situ otak belajar, kalau aku bergerak begini, dunia bereaksi seperti ini.
Lama-kelamaan, dunia terasa stabil, dunia terasa tegak, dan dunia terasa masuk akal. Padahal, inputnya sejak awal adalah terbalik. Apa yang terjadi jika otak tidak membalikannya? Pada beberapa kasus medis langka, cedera otak, stroke tertentu, gangguan persepsi visual, ada pasien yang melihat dunia terbalik atau bahkan miring 90 derajat, atau bahkan bergeraknya sangat lambat. Ini disebut visual inversion disorder. Menariknya, mata mereka normal, masalahnya murni di otak. Ini bukti kuat yang menentukan realitas visual kita. Bukan mata kita yang masalah, tetapi otak kita yang ternyata bermasalah. Jadi sekarang kita tahu, mata memang melihat dunia secara terbalik. Retina menangkap bayangan secara jungkir balik. Bahkan otak tidak bisa membalikkan gambar, tapi belajar menafsirkan realitas. Normal adalah hasil dari adaptasi, bukan kebenaran mutlak. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah apa yang kita anggap nyata seringkali hanyalah versi paling nyaman bagi otak kita. Kalau video ini membuat kamu berpikir tentang realitas, tentang persepsi, dan betapa hebatnya otak manusia, jangan lupa like, tulis pendapat kamu di komentar. Subscribe untuk video sains mendalam berikutnya, karena semakin kita belajar tentang tubuh kita, semakin kita sadar kita hidup di dunia yang jauh lebih ajaib dari yang kita kira. Coba ambil satu tarikan nafas dan hembuskan. Tanpa kita sadari, kita melakukan hal yang sama sekitar 20.000 kali setiap hari. Tapi pernahkah kita pikir, apa sebenarnya yang terjadi dalam tubuhmu setiap kali kita bernapas? Kenapa kita harus melakukan sesering itu? Dan apa yang bisa terjadi kalau sistem pernapasan kamu sedikit saja terganggu? Hari ini kita akan menggali lebih dalam ke salah satu proses paling penting di dalam hidup, proses yang menentukan apakah tubuh kita masih terus berjalan atau berhenti selamanya. Selamat datang di video ini. Kita bernapas sekitar 20.000 kali sehari. Kenapa kita bernapas? Bernapas bukan hanya tentang memasukkan udara. Bernapas adalah tentang mempertahankan hidup. Setiap detik, miliar sel di tubuhmu membutuhkan energi. Energi ini datang dari proses bernama respirasi seluler, yaitu reaksi kimia yang menggunakan oksigen untuk mengubah glukosa menjadi energi. Tanpa oksigen, sel-sel itu mati. Dan jika sel kamu mati, jaringan mati. Dan jika jaringan mati, organ pun mati. Dan jika organ mati, ya, kita tahu mungkin kelanjutannya. Manusia akan mati. Karena itu, tubuh memaksa kita bernapas terus-menerus. Bahkan ketika kita tidur, pingsan, atau tidak sadar sekalipun. Manusia bernapas 20.000 kali sehari. Bagaimana menghitungnya? Pada orang dewasa, frekuensi napas rata-rata adalah 12-20 kali per menit. Mari gunakan angka tengahnya. Kita coba ambil 15 napas per menit. Mari kita hitung. 15 napas dikali 60 menit berarti 900 napas per jam. Maka kita kalikan 24 jam. 900 dikali 24 yaitu 21.600 napas per hari. Jadi benar, kita bernapas sekitar 20.000 sampai 22.000 sehari. Kalau kita olahraga, cemas, atau banyak bergerak, jumlahnya bisa melonjak hingga 40.000 kali sehari. Tubuhmu seperti mesin otomatis yang terus beroperasi agar oksigen masuk, karbon dioksida keluar, energi sel tetap tersedia, dan semuanya terjadi tanpa perlu kita pikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi saat kita bernapas? 1. Udara masuk. Saat kita menarik napas, otot diafragma di bawah paru-paru bergerak turun. Rongga dada membesar, tekanan menurun, dan udara masuk. 2. Udara melalui sistem pernapasan. Hidung atau mulut lalu menyaring debu dan memanaskan udara. Tenggorokan faring, laring, trakea atau batang tenggorokan
bronkus, bronkiolus, dan akhirnya masuk ke alveolus. Alveolus merupakan kantung udara super kecil. 3. Pertukaran gas. Di alveolus, oksigen masuk ke dalam darah. CO2 keluar dari dalam darah untuk dihembuskan. Proses ini terjadi berkat membran tipis selebar satu sel, sehingga gas bisa bergerak cepat. 4. Darah membawa oksigen ke sel. Hemoglobin di sel darah merah mengikat oksigen. Mereka seperti angkutan umum yang mengirim oksigen ke seluruh tubuh. 5. Oksigen dipakai sel buat energi. Sel melakukan respirasi. Glukosa bercampur dengan oksigen menjadi energi plus CO2 dan air. CO2 lalu dibawa balik ke paru-paru untuk dikeluarkan. Ini adalah hasil siklus tanpa akhir, proses yang harus berlangsung selama kita hidup. Kenapa napas bisa berubah? Tubuhmu sangat sensitif terhadap perubahan gas, terutama CO2. Bukan oksigen yang jadi indikator utama, melainkan CO2. Ketika CO2 naik sedikit saja, ketika tubuh panik, maka napas jadi lebih cepat, jantung berdetak lebih keras, kita merasa gelisah atau sesak. Itu sebabnya saat panik, kita merasa sulit bernapas, bukan karena kurang oksigen, tapi karena tubuh mengira CO2 terlalu tinggi. Volume udara yang kita tarik setiap hari. Ini menari. Berapa banyak udara yang kita hirup? Satu napas dewasa rata-rata sekitar setengah liter. Dikalikan 20.000 kali nafas. Setengah liter dikali 20.000 sama dengan 10.000 liter udara per hari. 10.000 liter itu setara dengan 70-80 galon bensin, 20 tangki air besar, atau satu ruangan kecil yang penuh udara. Kita mengisi paru-paru dengan volume sebesar itu setiap hari tanpa terasa. Struktur paru-paru dan kerumitan yang luar biasa, paru-paru bukan sekedar dua kantong udara. Mereka adalah jaringan biologis super canggih yang terdiri dari 300-500 juta alveolus. Luas total permukaan kurang lebih 70 meter persegi, lebih besar dari setengah lapangan badminton. Setiap alveolus memiliki pembuluh kapiler kecil. Disinilah oksigen bertemu darah, dan semua proses itu terjadi dalam waktu di bawah 0,3 detik. Apa yang mengontrol napasmu? Kita tidak perlu memikirkan napasmu, karena ada pusat kendali di otak, yaitu medulla oblongata. Bagian ini mengatur ritme napas, kecepatan napas, prosesnya secara otomatis. Dan pons, menghaluskan ritme napas agar tidak tersengal-sengal. Bagian otak ini bekerja otomatis, bahkan ketika kita tidur nyenyak atau sedang tidak sadar, otak tetap memastikan kita bernapas. Napas dan emosi. Napas tidak hanya mekanis, ia terhubung erat dengan emosi. Ketika cemas, napas cepat, dangkal, dan dada terasa sempit. Tapi ketika rileks, napas lambat, napas dalam, diafragma bergerak lebih optimal. Makanya banyak teknik meditasi dan terapi kejiwaan berfokus pada mengatur napas, bukan pikiran dulu, karena tubuh lebih mudah diatur daripada pikiran. Ketika napas salah, segalanya menjadi salah. Ada banyak faktor yang bisa membuat pernapasan kita tidak efisien. Postur buruk, duduk membungkuk membuat diafragma tertekan. Kebiasaan mulut bernafas, kurang menyaring udara, menyebabkan iritasi dan lebih rentan infeksi. Stres kronis, membuat napas dangkal sehingga oksigen kurang optimal. Polusi udara, masuk ke paru-paru dan mengganggu pertukaran gas. Kurang aktivitas fisik, otot pernapasan jadi lemah. Semua ini membuat kita harus bernapas lebih dari normal, dan akan membuat tubuh cepat lelah. Napas optimal adalah teknik singkat yang bisa kita lakukan. Untuk orang dewasa usia 25 tahun ke atas, pernapasan optimal bisa meningkatkan energi, fokus, kualitas tidur, kesehatan jantung, serta mengurangi stres. Berikut teknik simpel yang mengoptimalkan tarikan napas. Pertama, box breathing. 4 detik tarik, 4 detik tahan, 4 detik hembus, dan 4 detik tahan. Dipakai navisil untuk menenangkan diri. 2. Belly breathing. Pernafasan diafragma. Tarik napas sampai perut mengembang, bukan dada yang mengembang. Lebih efisien dan bagus untuk mengurangi stres. Yang ketiga, 4-7-8 breathing. Tarik 4 detik,
tahan 7 detik, hembus 8 detik, membantu tidur lebih cepat. Fakta menarik tentang napas. 80-90% energi hidup manusia dipakai untuk menarik dan menghembuskan napas sepanjang hidup. Paru-paru kiri lebih kecil karena memberi ruang untuk jantung. Kita bisa menahan napas rata-rata 30-60 detik, tapi penyelam terlatih bisa lebih dari 10 menit. Setiap napas yang kita ambil hari ini berisi molekul udara yang sama yang pernah dihirup dinosaurus jutaan tahun lalu. Selama menonton video ini, kita sudah bernapas sekitar 200 kali. Dan setiap satu di antaranya adalah hal yang mempertaruhkan hidupmu. Bernapas terlihat sederhana, tapi di baliknya ada proses biologis super rumit yang membuat tubuhmu tetap hidup dari detik ke detik. Jadi, lain kali kita menarik napas, walau sekilas terlihat sepele, ingatlah bahwa itu adalah salah satu keajaiban terbesar dalam hidup manusia. Terima kasih sudah menonton. Kalau kita suka video seperti ini, klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bernafas dan lebih sadar. Di episode yang lalu, kita membahas tentang bagaimana otak bekerja ketika merasa bingung. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa yang terjadi dengan otak kita saat kita dalam keadaan marah. Marah sering dianggap sebagai emosi negatif yang harus dihindari. Orang yang marah dianggap tidak dewasa, tidak sabar, atau tidak bisa mengontrol diri. Padahal, marah bukan sekedar emosi meledak. Marah adalah respon biologis yang sudah ada jauh sebelum manusia. Saat marah muncul, otak tidak bertanya apakah itu pantas atau tidak. Otak hanya melakukan satu hal, yaitu dengan bereaksi. Dan dari reaksi itu melibatkan banyak sistem di dalam otak dan tubuh. Bukan hanya perasaan di dada atau kata-kata yang keluar dari mulut. Tapi hal penting yang sering disalahpahami, marah tidak langsung muncul karena kejadian, tapi karena cara otak menafsirkan kejadian. Dua orang bisa menghadapi situasi yang sama, tapi hanya satu yang marah. Nah, lantas kenapa ya? Karena otak lebih dulu bertanya, apakah ini ancaman? Apakah ini tidak adil? Apakah aku yang dirugikan? Jika jawabannya iya, maka proses marah langsung dimulai. Marah bukan refleks kosong. Marah adalah hasil penilaian otak terhadap situasi. Begitu otak menilai dari ancaman atau ketidakadilan, amigdala langsung aktif. Amigdala adalah bagian otak yang bertugas mendeteksi bahaya. Ia bekerja sangat cepat. Masalahnya, kecepatan ini sering mengorbankan akurasi. Amigdala tidak menunggu bukti lengkap. Ia lebih memilih bereaksi cepat daripada memastikan kebenaran sepenuhnya. Normalnya, emosi dikontrol oleh prefrontal cortex. Di bagian otak yang bertugas berpikir secara rasional, tetapi saat marah, aliran darah ke prefrontal cortex berkurang, aktivitas logis melemah. Akibatnya, kita sulit berpikir jernih, sulit mempertimbangkan dampak jangka panjang. Dan biasanya, kita menjadi lebih impulsif. Inilah kenapa saat marah, kita sering berkata atau melakukan sesuatu yang kita sesali setelah emosi mereda. Bahkan, kita bisa berubah menjadi orang jahat. Tapi itu karena sistem kendali kita sedang menurun. Marah tidak hanya terjadi di kepala, tubuh pun biasanya ikut juga bereaksi. Hormon stres seperti adrenalin dan kortisol semuanya dilepaskan. Efeknya, jantung menjadi berdetak lebih cepat, otot pun ikut menegang, nafas menjadi dangkal. Tubuh bersiap-siap untuk melawan, membela diri,
dan siap juga untuk menyerang. Padahal di dunia saat ini, ancaman seringnya hanya berupa kata-kata atau situasi sosial. Tubuh kita bereaksi seolah bahaya fisik nyata sedang terjadi. Saat marah, otak kita tidak netral. Otak mulai menyaring informasi, mencari pembenaran, memperbesar kesalahan orang lain. Hal positif pun diabaikan. Nuansa hilang, dunia terasa hitam putih. Ini disebut emosional bias. Kita tidak melihat kenyataan apa adanya, tapi sesuai dengan emosi yang sedang aktif. Itulah kenapa marah sering terasa benar saat kita mengalaminya, meskipun belakangan terlihat berlebihan. Marah bukan emosi yang berdiri sendiri. Otak manusia sangat peka terhadap ekspresi orang lain. Melalui mirror neurons, kita secara tidak sadar meniru emosi sekitar. Satu orang marah bisa membuat satu ruangan ikut tegang. Nada suara naik, bahasa tubuh mengeras, dan otak orang lain ikut masuk mode waspada. Inilah kenapa konflik sering membesar, bukan karena masalah awalnya, tapi karena emosi yang saling memicu. Banyak orang yang memilih memendam marah karena dianggap lebih dewasa. Tapi dari sisi otak, emosi yang ditekan tidak otomatis hilang. Malah yang terjadi justru aktivitas stres tetap tinggi, ketegangan mental bertahan, emosi muncul dalam bentuk lain, seperti mudah tersinggung atau ledakan di waktu yang tidak tepat. Otak membutuhkan cara aman untuk memproses marah, bukan sekedar menekannya. Menariknya, marah sering menutupi emosi lain. Di balik marah, sering ada takut, kecewa, atau rasa tidak berdaya. Saat otak merasa tidak punya kontrol, marah menjadi emosi pelindung. Marah memberi rasa kuat, tegas, tidak lemah, padahal akar masalahnya sering bukan kemarahan itu sendiri. Marah tidak bisa dimatikan dengan logika semata. Otak perlu waktu dan sinyal keamanan serta penurunan rangsangan. Hal sederhana seperti memperlambat nafas, menjauh sebentar dari pemicu, atau menggerakkan tubuh, membantu menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan kembali prefrontal cortex. Tenang, bukan berarti kamu kalah sebenarnya. Dan caranya adalah dengan tenang. Tenang berarti kendali kembali ke tangan kita. Marah bukan tanda kamu buruk. Marah adalah sinyal, yaitu sinyal bahwa ada batas yang dilanggar, ada nilai yang tersentuh, dan ada kebutuhan yang memang tidak bisa terpenuhi. Masalahnya bukan pada marahnya, tapi pada apa yang kita lakukan saat marah. Saat kita memahami apa yang terjadi di otak, kita punya jarak antara emosi dan tindakan. Dan jarak itulah kita bisa memilih respon yang lebih sadar. Kalau kamu pernah menyesali kata-kata yang keluar saat marah, ingat, itu bukan karena kamu lemah. Itu karena otak kamu sedang berada dalam mode bertahan. Subscribe kalau kamu ingin lebih belajar memahami emosi dan pikiran. Teringat, apa itu DNA? Sebenarnya bicara soal panjangnya, kita harus paham dulu. Apa itu DNA? DNA adalah singkatan dari deoksiribonucleic acid. Secara sederhana, DNA adalah buku petunjuk hidup. Di DNA itu tersimpan data-data mengenai warna mata, tinggi badan, bentuk wajah, cara tubuh melawan penyakit, bahkan potensi-potensi penyakit tertentu, semuanya tersimpan di dalam DNA. DNA memberi instruksi ke sel. Kamu harus jadi sel otot.
Kamu harus jadi sel kulit. Kamu harus memproduksi hormon ini dan hormon itu. Semuanya diatur oleh DNA. Tanpa DNA, sel tidak tahu harus berbuat apa. Di mana DNA berada? Tubuh manusia terdiri dari sekitar 30-40 triliun sel. Dan hampir setiap sel memiliki DNA yang sama. DNA berada di dalam inti sel atau nukleus dan dikemas di dalam struktur yang bernama kromosom. Manusia mempunyai 46 kromosom atau 23 pasang kromosom, 23 dari ayah dan 23-nya lagi dari ibu. Setiap kromosom berisi DNA yang sangat panjang, tapi dilipat dengan sangat rapi. Seberapa panjang DNA dalam satu sel? Ini bagian yang paling sangat menakjubkan, yang bikin kita melongo. Kalau DNA dalam satu sel saja kamu bentangkan lurus, panjangnya sekitar 2 meter. Bener 2 meter. Padahal ukuran sel manusia hanya 0,01 mm. Artinya, panjang 2 meter itu adalah setinggi orang dewasa. Tapi bisa muat dalam sel yang hampir tidak terlihat mata. Ini seperti memasukkan tali sepanjang 2 meter ke dalam bola kecil seukuran debu. Memang sangat mustahil sih, tapi nyatanya memang begitu adanya. Sekarang kita hitung DNA di seluruh tubuh. Sekarang kita coba naikkan lagi levelnya. Jika satu sel sama dengan 2 meter DNA, sedangkan manusia mempunyai jumlah sel kurang lebih 37 triliun sel, maka total panjang DNA manusia adalah 2 meter dikali 37 triliun sel, 74 triliun meter, atau 74 miliar kilometer. Sebagai perbandingannya, jarak bumi ke matahari yaitu 150 juta kilometer. Artinya, DNA kamu bisa bolak-balik dari bumi ke matahari sekitar 250 kali. Dan semua itu ada di dalam tubuh kamu sekarang. Kok bisa muat? Pertanyaan logis berikutnya, bagaimana mungkin DNA sepanjang itu bisa muat di dalam satu sel? Jawabannya ada pada sistem pelipatan super efisien. DNA dililit ke protein histone. DNA tidak dibiarkan lurus. Ia dililit ke protein histone seperti benang ke gulungan. DNA dengan protein histone akan membentuk suatu struktur seperti manik-manik dan dilipat lagi dan lagi. Struktur ini digulung, dilipat, dipadatkan sampai dia membentuk kromosom. Hasil akhirnya DNA sangat padat, tapi tetap bisa dibuka saat dibutuhkan. Ini adalah salah satu contoh rekayasa biologis paling efisien di alam semesta. DNA tidak diam. Hal menarik lainnya, DNA sebenarnya tidak pernah diam. Di dalam sel, DNA akan terus dibaca, disalin, diperbaiki. Setiap kali sel membelah, DNA harus digandakan, dicek ulang, dan dibagi rata. Oleh karena itu, kesalahan kecil saja bisa menyebabkan mutasi, kanker, dan penyakit genetik lainnya. Karena itu, tubuh punya sistem perbaikan DNA yang bekerja 24 jam non-stop. DNA manusia sangat unik. Walaupun manusia berbagi 99,9% DNA yang sama, dan sisa 0,1% itulah yang membuat kamu berbeda dengan orang lain. Punya wajah unik dan karakteristik yang unik. Bahkan sidik jari DNA bisa digunakan untuk identifikasi kriminal, tes ayah biologis, serta penelitian keturunan. DNA adalah identitas biologis manusia.
Seiring manusia bertambahnya usia, terutama setelah 25 tahun, kemampuan perbaikan DNA mulai menurun. Paparan radikal bebas meningkat, kesalahan replikasi makin sering. Faktor yang mempengaruhi kesehatan DNA, salah satunya yaitu kurang tidur, stres kronis, rokok, polusi, bahkan pola makan yang buruk. Artinya, setelah 25 tahun ke atas, kamu harus merubah cara gaya hidup kamu. Gaya hidup kamu sekarang akan mempengaruhi kualitas DNA di masa depan. Bisakah DNA rusak? Jawabannya bisa. Setiap hari DNA kamu bisa mengalami ribuan kerusakan kecil. Untungnya, tubuh punya sistem enzim perbaikan. Antioksidan membantu melindungi masalah muncul ketika kerusakan lebih cepat daripada perbaikan. Inilah awal dari penuaan dini, penyakit degeneratif, bahkan kanker. Fakta menarik tentang DNA. Ada beberapa fun fact yang kita ketahui tentang DNA. DNA semua manusia jika digabung bisa mencapai ukuran galaksi kecil. DNA manusia mirip 98% dengan simpanse. Apa mungkin kita sama-sama berketurunan dengan simpanse? Setiap sel membaca DNA seperti membaca resep. DNA bisa bertahan ribuan tahun dalam kondisi tertentu. Jadi, di dalam tubuh manusia ada puluhan miliar kilometer informasi biologis, terlipat rapi, bekerja tanpa henti, dan menjaga kamu agar tetap hidup. DNA manusia bukan sekedar molekul, ia adalah cerita hidupmu, tertulis dalam bahasa kimia. Dan fakta bahwa semua itu bisa muat dalam satu tubuh manusia. Dan hal ini merupakan suatu keajaiban terbesar yang mungkin manusia pun belum paham sepenuhnya. Karena ini adalah rahasianya Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Pernahkah kita bermimpi sedang berlari, tapi kita merasa kalau kaki kita ini berat, lambat, bahkan tidak bisa bergerak? Atau pernahkah terbangun dari tidur dan sadar sepenuhnya, tapi tubuh kamu tidak bisa digerakkan sama sekali? Banyak orang mengira ini hal mistis, ada yang bilang ketindihan, atau apapun itulah. Ada juga yang menganggap tubuh sedang ditahan. Padahal semua ini adalah mekanisme biologis yang sangat canggih, yang dirancang oleh otak manusia. Hari ini kita akan membahas satu fakta luar biasa. Karena saat kita bermimpi, tubuh kita sebenarnya lumpuh sama sekali. Bukan karena gangguan setan, atau karena gangguan makhluk halus, tapi karena sistem keamanan alami otak manusia. Kita harus memahami dulu apa itu mimpi. Untuk memahami kenapa tubuh bisa lumpuh saat bermimpi, kita harus mulai dari satu pertanyaan yang dasar. Apa sebenarnya mimpi itu? Mimpi paling sering terjadi saat kita berada dalam fase tidur yang disebut REM, sleep, atau rapid eye movement. Pada fase ini, otak sangat aktif, mata bergerak cepat di balik kelopak, detak jantung tidak stabil, nafas tidak teratur, dan kesadaran seperti kehidup kembali di dunia mimpi. Secara mengejutkan, aktivitas otak pada saat REM hampir
sama aktif dengan saat kita terjaga. Namun ada satu perbedaan besar. Tubuh tidak bisa bergerak. Dan disinilah fenomena kelumpuhan itu dimulai. Otak aktif tapi tubuh dimatikan. Saat manusia sedang bermimpi, kita bisa berlari, melompat, bertarung, menjerit, bahkan merasakan emosi yang sangat nyata. Tapi coba pikirkan, apa yang terjadi kalau tubuh itu bergerak? Bayangkan, kamu menendang saat mimpi bertarung. Atau kamu melompat dari kasur karena mimpi terjatuh. Dan berlari dan menabrak tembok kamar. Itu akan sangat berbahaya. Karena itulah, otak menciptakan sistem off switch untuk otot tubuh. Sistem ini disebut REM atonia. Artinya, hilangnya tonus otot atau kemampuan otot untuk bergerak. Saat fase REM ini, otak mengirim sinyal penghambat ke sumsum tulang belakang. Sinyal ini menghentikan perintah gerak ke otot. Otot menjadi lebih lemas, kecuali otot mata, otot nafas, dan otot jantung. Semua otot lainnya dipaksa untuk diam, bahkan menjadi lumpuh. Ini bukan kesalahan sistem, tapi ini adalah fitur keamanan biologis. Lantas siapa yang melakukan kelumpuhan ini? Sekarang pertanyaan yang paling penting yaitu, bagian otak mana yang bertanggung jawab? Jawabannya ada di batang otak, khususnya area yang bernama pons atau modula oblongata. Area ini berfungsi sebagai pengatur tidur, pengatur nafas, pengatur refleks dari kehidupan. Saat memasuki tidur REM, pons mengaktifkan mimpi. Modula mengirim sinyal kimia ke saraf motorik. Dan sinyal ini memblokir perintah-perintah gerakan. Lantas zat kimia yang terlibat antara lain GABA dan glisin. Keduanya adalah neurotransmitter penghambat yang tugasnya menenangkan dan menghentikan aktivitas otot. Singkatnya, secara simpel otak berkata, silakan bermimpi sebebas mungkin, tapi tubuh kamu tetap di tempat. Sekarang kita masuk ke fenomena yang sering membuat orang takut. Sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, kesadaran sudah aktif, tapi sistem kelumpuhan REM belum dimatikan. Akibatnya, kamu tersadar dan bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak bisa bergerak atau berbicara. Banyak orang juga mengalami tekanan di dada, sesak, halusinasi visual atau suara. Kenapa bisa muncul halusinasi? Karena logika otak sudah aktif, tapi area mimpi belum sepenuhnya mati. Jadi mimpi bocor ke dunia nyata. Dan itulah sebabnya ada yang melihat bayangan, ada yang melihat sosok-sosok makhluk halus, dan ada yang merasa tersentuh. Ini bukan hal gaib. Ini adalah tumpang tindih antara mimpi dengan kesadaran. Kenapa otak sengaja membuat kita lumpuh? Jawabannya adalah evolusi dan keselamatan. Bayangkan kalau dahulu manusia purba tidur di goa, di pohon, dan dikelilingi bahaya. Jika saat bermimpi tubuh ikut bergerak, resiko jatuh, cedera, atau bahkan kematian bisa terjadi. Maka manusia yang otaknya mampu mengunci tubuh saat tidur punya peluang hidup lebih besar
Mekanisme ini diwariskan selama ribuan generasi dan menjadi bagian permanen dari sistem saraf manusia. Dan ironisnya, rasa lumpuh yang kita rasakan itu sebenarnya adalah bukti otak kita bekerja dengan sangat cerdas. Kapan kelumpuhan ini menjadi masalah? Dalam kondisi normal, REM atau NIA itu sehat, tapi bisa menjadi masalah ketika terjadi terlalu sering, disertai mimpi-mimpi yang ekstrim, dan disertai gangguan tidur lain. Contohnya, REM Sleep Behavior Disorder. Tubuh justru tidak lumpuh. Orang benar-benar bergerak saat bermimpi. Bisa berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sleep Paralysis Chronis. Sleep paralysis ini terjadi secara berulang. Biasanya dipicu oleh stres, kurang tidur, atau pola tidur yang tidak teratur. Artinya, kelumpuhan saat mimpi itu normal. Yang tidak normal adalah ketidakseimbangan waktunya. Jadi sekarang kita tahu, saat kita bermimpi, otak manusia akan menjadi aktif dan luar biasa. Imajinasi bekerja secara penuh, dan emosi terasa nyata. Karena memang otot jantung kita tidak menjadi lumpuh. Dan pada saat yang sama, tubuh kamu dimatikan, ototmu dikunci, demi keselamatan manusia itu sendiri. Ini bukan hal mistis atau gangguan jiwa, tapi ini adalah fitur biologis yang sangat presisi. Tubuh manusia tidak lumpuh karena lemah, justru karena otak kita terlalu pintar untuk membiarkan kita celaka saat tidur. Kalau kamu pernah mengalami sleep paralysis, ingat satu hal, itu bukan tanda bahaya. Itu tanda bahwa otakmu sedang bekerja, hanya saja sedikit tidak sinkron. Kalau kamu suka pembahasan sains tentang tubuh dan otak manusia dengan bahasa yang mudah dipahami, klik like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Topik sains apa lagi yang ingin kamu bahas? Karena semakin kita memahami tubuh kita sendiri, rasa takut akan semakin menurun. Dan semakin besar rasa kagum kita terhadap tubuh kita sendiri.